NIM 1901077, mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan Alih Jenjang pada Stikes Panakukang, Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan tentang pengukuran tingkat kesadaran secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian tingkat kesadaran atau sering dikenal dengan GCS atau Glasgow Coma Scale adalah istilah yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, apakah dalam kondisi koma ataupun tidak. Tujuannya yaitu untuk menilai tingkat kesadaran penuh sampai koma. Ada 3 aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat kesadaran. Yang pertama adalah respon membuka mata atau disebut dengan A. Skor tertingginya adalah 4 dan skor terendahnya adalah 1. Kemudian yang kedua adalah respon verbal atau disebut dengan V. Nilai tertingginya adalah 5 dan nilai terendah adalah 1. Kemudian yang ketiga adalah respon motorik atau disebut dengan M. Nilai tertingginya adalah 6 dan nilai terendahnya adalah 1. Adapun prosedur kerjanya adalah mencuci tangan 6 langkah atau menggunakan hand sanitizer dan menggunakan APD yaitu handscoon, lalu menjaga privasi pasien. Selanjutnya, memasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesadaran pasien adalah mengkaji respon membuka mata. Apabila pasien mampu membuka mata tanpa adanya rangsangan nyeri ataupun perintah, maka diberikan skor 4 seperti ini. Pasien dapat membuka mata secara spontan tanpa adanya rangsangan nyeri ataupun perintah. Selanjutnya, apabila pasien mampu membuka mata dengan rangsangan perintah, maka diberikan skor 3 seperti ini. Ibu bisa buka mata. Seperti ini, pasien bisa membuka mata dengan perintah. Selanjutnya adalah apabila pasien hanya membuka mata ketika diberikan rangsangan nyeri, misalnya diberikan rangsangan nyeri pada daerah sternum, maka skornya adalah 2 seperti ini. Ibu bisa buka mata? Ibu, seperti ini. Skornya adalah 2. Dan apabila pasien tidak ada respon sama sekali setelah diberikan rangsangan nyeri ataupun perintah, maka skornya adalah 1. Seperti ini. Ibu bisa buka mata? Ibu bisa buka mata? Permisi. Tidak ada respon sama sekali, maka diberikan nilai 1. Langkah selanjutnya adalah mengkaji respon verbal. Jika pasien mampu menjawab pertanyaan dengan baik, diberikan skor 5. Seperti ini. Bu, namanya siapa? Ibu Angel. Ibu tahu ibu ada di mana sekarang? Lagi di rumah sakit. Diberikan skor 5. Selanjutnya, apabila pasien mampu menjawab pertanyaan namun masih bingung, diberikan skor 4. Seperti ini. Ibu nama siapa? Nama saya? Iya, namanya ibu siapa? Tidak tahu. Ibu tahu ada di mana sekarang? Sekarang tidak tahu juga. Seperti ini, diberikan skor 4. Selanjutnya, apabila pasien tidak mampu menjawab atau berbicara secara ngawur atau asal, maka diberikan skor 3 seperti ini. Misi ibu namanya siapa? Saskia. Ibu ada di mana sekarang? Lagi di mall. Seperti ini, diberikan skor 3. Selanjutnya, jika pasien hanya mengerang atau bergumam ketika diberikan perintah, maka diberikan skor 2 seperti ini. Ibu, namanya siapa, Bu? Seperti ini, skornya adalah 2. Selanjutnya, apabila pasien diberikan respon perintah ataupun nyeri,
tapi tidak mampu memberikan respon sama sekali, diberikan skor 1. Seperti ini. Ibu, bisa buka mata? Ibu, namanya siapa, Bu? Ibu, namanya siapa? Tidak ada respon sama sekali. Nilainya 1. Langkah selanjutnya adalah mengkaji respon motorik. Apabila pasien bisa melakukan gerak motorik sesuai dengan perintah pemeriksa secara normal, diberikan skor 6. Seperti ini. Ibu, bisa angkat tangan sebelah kanan. Tangan kiri, Bu. Kaki kanan. Kaki kiri. Baik, terima kasih. Seperti ini, diberikan skor 6. Selanjutnya, pada saat pemeriksa memberikan rangsangan, pasien mampu menepis rangsangan yang diberikan, maka skornya adalah 5. Seperti ini. Bu. Ibu. Selanjutnya, pasien dapat menghindari saat diberikan rangsangan nyeri, diberikan skor 4. Seperti ini. Selanjutnya, apabila pasien memberikan reaksi fleksi abnormal saat diberikan rangsangan nyeri, maka skornya adalah 3. Seperti ini. Selanjutnya, apabila pasien memberikan reaksi ekstensi abnormal saat diberikan rangsangan nyeri, maka skornya adalah 2. Seperti ini. Selanjutnya, apabila pasien tidak memberikan respon apapun saat diberikan rangsangan nyeri ataupun perintah, maka skornya adalah 1. Seperti ini. Ibu Angel bisa buka mata. Ibu bisa buka mata, Bu. Bisa buka mata. Tidak ada respon sama sekali. Selanjutnya, untuk pasien tidak sadar, dilakukan pemeriksaan lateralisasi motorik dengan cara mengangkat kedua tangan pasien lalu dijatuhkan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat keseimbangan motorik. Seperti ini. Dan untuk pasien sadar, maka pasien diminta untuk menggenggam tangan pemeriksa. Seperti ini. Bisa genggam tangan saya, Bu? Baik. Langkah selanjutnya untuk mengkaji tingkat kesadaran adalah penilaian kesadaran secara kualitatif. Yang pertama adalah komposmentis, di mana pasien dalam keadaan sadar sepenuhnya baik terhadap diri maupun lingkungan. Seperti ini. Permisi. Iya. Ibu namanya siapa? Ibu Angel. Angel. Ibu tahu ada di mana? Lagi di rumah sakit. Lagi di rumah sakit. Ibu bisa angkat tangan kanan, tangan kiri. Bisa angkat kaki kanan, kaki kiri. Oke, baik. Selanjutnya adalah letargi atau somnolen, di mana pasien dalam keadaan mengantuk namun masih dapat dipulihkan dengan rangsangan. Seperti ini. Ibu bisa buka mata. Ya. Bu, bisa buka mata. Seperti ini. Selanjutnya adalah sopor, yaitu keadaan mengantuk yang sangat dalam namun masih bisa dipulihkan dengan rangsangan yang kuat. Seperti ini. Ibu bisa buka mata. Ibu bisa buka matanya. Ibu. Seperti ini. Selanjutnya adalah soporokoma atau semisopor, di mana pasien terjadi penurunan kesadaran, tidak memiliki respon verbal, tidak dapat dibangunkan sama sekali, namun refleks pupil masih baik. Kita dapat memeriksa refleks pupil dengan menggunakan pen light atau lampu pada handphone. Seperti ini. Respon pupil masih baik, peka terhadap rangsangan cahaya. Pupil terjadi miosis saat diberikan rangsangan cahaya. Selanjutnya adalah koma, di mana terjadi penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan spontan, dan tidak ada respon terhadap nyeri. Seperti ini. Ibu
Bisa buka mata. Ibu. Seperti ini. Demikianlah video tentang prosedur pemeriksaan tingkat kesadaran secara kuantitatif dan kualitatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perawat.